Salam selamat sore, baiklah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah kita pada saat ini kita akan mulaikan dan memulaikan ibadah. Saya jemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita sambut dengan pujian, tangan Tuhan menyelamatkanku. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Tabisan dan salam, jadilah ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita muliakan nama Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan
dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Dalam persekutuan yang indah ini, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dan memohon kiranya Tuhan Engkau hadir di dalam persekutuan kami pada saat ini. Engkau Tuhan bersemayam di atas segala sembah, pujian dan hormat kami. Dan oleh karena itu saat ini Bapa, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami atas penyelamatan-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan akan sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Allah yang akan melayani kita dalam ibadah kita pada saat ini, saya memilih Mazmur pasal yang ke-105, Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil atau nomor yang berganjil, dan jemaat akan membaca nomor-nomor yang genap. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus bersabda bahwa yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang senantiasa membaca firman Allah dan memelihara kebenaran firman Allah itu dalam hidup beriman kita setiap saat. Selamat sore menjelang malam, salam. Ada sukacita dan bahagia yang boleh kita rasakan saat ini, karena di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, tetapi kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, untuk ada di hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan saat ini kita ada di dalam perenungan akan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kita. Sebagaimana tema pada bulan Juli, karena kita masih ada di bulan Juli, yaitu bersyukur. Saudara-saudara, oleh karena itu kebenaran firman Tuhan lewat Mazmur 105 ayat 1 dan 5. Di mana di situ ajakan pemazmur bagi umat Tuhan untuk terus mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Dan ajakan pemazmur ini juga saudara-saudara adalah juga ajakan kepada semua orang percaya,
semua orang Kristen termasuk saudara dan saya, kita diajak agar menjadi gereja yang selalu bersyukur. Seperti halnya Rasul Paulus yang telah berulang-ulang kali menekankan agar orang Kristen menjadi umat yang tahu bersyukur. Bersyukur di dalam segala hal. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di dalam segala hal. Yang dimaksud di sini adalah dalam suka dan duka, senang dan susah, untung dan rugi, sehat dan sakit. Kita harus terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Situasi yang kita alami saat ini pun kita diajak untuk mengucap syukur. Karena itulah kehendak Allah bagi kita. Saudara-saudara, dalam kaitannya dengan ucapan syukur ini, paling tidak Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal atau 3 jenis manusia yang ada di dunia ini. Paling sedikit ada 3. Yang pertama, ada manusia yang tidak pernah tahu mengucap syukur. Walaupun dia mendapat berbagai berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keuntungan di dalam hidupnya. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ternyata saudara-saudara, dari 10 orang kusta itu hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur. Yang kedua adalah manusia yang senang dan rajin mengucap syukur, tetapi itu hanya basa-basi supaya dia dipuji, supaya dia dilihat orang. Dia tidak mengucap syukur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan contoh ini juga terdapat di dalam Alkitab lewat Injil Lukas pasal 18 ayat 12 sampai ayat 11 sampai 12. Orang Farisi yang datang di rumah Tuhan, di bait Allah, dia mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur yang ia lakukan agar dilihat oleh orang, supaya dibilang orang, supaya ditahu orang. Banyak juga kita orang ini kalau kita mengucap syukur, nama kita tidak dilupa sebutkan, itu menjadi persoalan. Tetapi saudara, orang yang mengucap syukur yang dimaksud di sini adalah hubungannya dengan Tuhan, walaupun tidak diketahui oleh orang. Yang ketiga, ada manusia yang memang tahu mengucap syukur dan hidupnya ini adalah ucapan syukur. Mengapa? Karena ia mengingat, merenungkan dan menyadari bahwa hidup ini ada karena anugerah dan pemberian Tuhan. Orang itu di dalam Alkitab adalah seorang dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. 1 dari 10 memang minoritas. Artinya orang yang tahu mengucap syukur jumlahnya memang sedikit daripada yang tidak tahu mengucap syukur. Ya, kita berada di golongan mana? Di golongan minoritas atau di golongan mayoritas? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus, melihat situasi dunia sekarang ini dengan berbagai macam penderitaan. Kalau kita Palu, Sulawesi Tengah, mulai dari 2018 kita telah diperhadapkan dengan penderitaan dan pergumulan oleh karena bencana alam. Kemudian belum selesai, kembali kita diperhadapkan dengan COVID yang telah membawa penderitaan bagi kita, dan bukan hanya bagi kita, tetapi bagi dunia ini. Hampir 3 tahun kita ada di dalam situasi itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam berbagai situasi ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Bukankah itu
karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Mengapa saudara-saudara seringkali kita sulit bahkan lupa untuk mengucap syukur? Ada orang yang merasa bahwa hidupnya ini ada berjalan seperti biasa saja tanpa menyadari bahwa dia hidup bukan karena dia. Tetapi ada yang memberi hidupnya. Salah seorang pasien COVID yang sempat selamat berjuang ketika dia mengalami sakit oleh karena COVID. Ketika ia keluar, dia bersaksi bahwa benar hidup ini ada karena Tuhan. Setiap hari, setiap saat itu karena Tuhan. Betapa dia sungguh menyadari bahwa oksigen sangat dibutuhkan dan sangat mahal harganya. Dan itulah yang Tuhan beri setiap pagi, setiap saat ketika kita bangun dan selamat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, padahal mengucap syukur adalah obat. Adalah penelitian yang membuktikan bahwa salah satu resep panjang umur adalah memberi. Ricard Daulay, pendeta, dia mengatakan itu. Karena apa? Makin rajin memberi, maka makin besar kemungkinan kita panjang umur. Memberi hidup, memberi talenta, memberi apa yang kita punya, harta kita dan lain-lain sebagainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, apapun yang kita punyai dalam hidup ini. Karena mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena memberi adalah buah dari ucapan syukur. Saudara-saudara, oleh karena itu gereja GKST Immanuel Palu telah menetapkan bulan Juli ini sebagai bulan ucapan syukur. Bulan di mana kita merenungkan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kehidupan yang Tuhan beri. Dan karena hidup yang ada ini adalah anugerah. Biarlah dengan hidup yang adalah anugerah itu, mari kita terus mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita ikuti dengan tindakan dan perbuatan kita. Mengucap syukur kita pun akan mendukung pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat persembahan-persembahan iman yang kita berikan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus yang adalah Allah telah menjadi teladan untuk memberi. Dia tidak hanya memberikan sebahagian hidupnya, tetapi ia memberikan secara totalitas hidupnya. Agar manusia, agar saudara dan saya yang berdosa ini dapat diampuni, dipulihkan, dibebaskan, dan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah, marilah kita memberikan ungkapan syukur kita sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, hidup kita yang benar. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Dari tempat ini saya hendak mengatakan bahwa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam sakit, entah sakit biasa atau sakit apapun, bahkan COVID, marilah kita bawa hidup kita, persoalan kita, sakit kita kepada Tuhan. Ia yang hadir dalam ibadah, yang menjumpai saudara-saudara dalam persekutuan ini akan menjamah dan memulihkan. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, tak putus-putusnya kami datang kepada Tuhan, membawa segala hormat, syukur dan pujian kami, karena hanya itulah yang layak bagimu Tuhan. Atas semua yang baik, atas semua yang indah, atas hidup, atas selamat yang Tuhan beri, tidak ada yang dapat kami balaskan Tuhan, selain bersyukur dan berterima kasih. Kiranya ungkapan syukur, pujian dan hormat kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terima kasih dalam persekutuan ibadah ini kami diberkati dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, hendaknya kami terus mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memproteksi kehidupan kami, Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini hamba datang membawa di dalam doa keluarga lepas keluarga yang beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan, mungkin ada yang sementara duduk beribadah, menghampiri Tuhan, berada dalam pergumulan, berada dalam kesesakan, berada dalam kesakitan, sakit, bahkan yang terpapar COVID. Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami, kekuatan kami, sumber kesembuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena Engkau yang empunya langit, bumi dan segala isinya, bahkan hidup kami. Engkau dapat melakukan segala perkara-perkara dalam hidup kami. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi yang ada dalam kesesakan. Tuhan, anugerahkan kelegaan. Yang berada dalam kesakitan, Tuhan lepaskan dan sembuhkan. Jamalah hidup kami, ubahlah hidup kami di dalam kuasa dan kasih-Mu. Ya Allah Tuhan kami yang ada di dalam berbagai-bagai macam pergumulan dan penderitaan, hanya Engkau jawaban hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, berkati rumah tangga, berkati pribadi lepas pribadi dalam segala usaha-usaha dan pekerjaan kami.
Biarlah di dalam tangan kuasa dan anugerah-Mu kami akan hidup sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat. Kami telah memberi persembahan syukur kami dalam ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan, agar ibadah ini, agar persembahan ini dapat dipakai dalam pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah wujud syukur umat-Mu, jemaat-Mu. Berkatilah untuk menopang pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami terus mendoakan untuk anak-anak kami, tim multimedia, yang terus Tuhan Engkau pakai untuk menjadi sarana pengkabaran Injil-Mu lewat talenta-talenta yang mereka miliki. Pakai, kuduskan dan berkati mereka senantiasa. Anugerahkan sehat dan kuat bagi mereka, sehingga mereka pun dapat melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, ini doa kami, ungkapan iman kami, hidup kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Marilah berdiri, nyanyikan pujian, serahkanlah hidupmu pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji langit kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sambil kita berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan melawat dan memberkati kita semua. Selamat malam dan salam. Di dalam